Shalom Indonesia. Salam sehat buat saudara. Kuat, sejahtera, sembuh secara total roh, jiwa, dan tubuh saudara. Pesan profetik hari ini saya ambil, Tuhan berpesan dan sampaikan buat kita. Nanti saudara baca sendiri dalam 1 Tawarik pasalnya yang keempat. Dan Tuhan berbicara tentang the turning around. Ya, sebuah perpalingan atau sebuah pembalikan situasi keadaan, sebuah kontras yang akan terjadi. Dalam 1 Tawarik pasalnya yang keempat di sini, dia bicara tentang Yabes. Saya yakin semua saudara telah membaca dan mendengar yang dikenal dengan doa Yabes. Tapi kehidupan Yabes ini berbicara dengan kuat sekali hari-hari ini buat saya, dan saya ingin sampaikan ini buat kita. Dikatakan di sana, Yabes itu lebih dimuliakan dibanding semua saudara-saudaranya. Perhatikan di sini. Yabes lebih dimuliakan, dipromosi, ditinggikan, diangkat, diberkati, berdampak kehidupannya Yabes ini lebih daripada saudara-saudaranya. Wow. Pikirkan ini, saudara. Dan kemudian dilanjutkan, dikatakan nama Yabes itu artinya adalah pain. Yabes itu sendiri artinya namanya adalah kesakitan, kenyerian, atau penderitaan. Itu arti kata nama Yabes. Tapi yang menarik adalah ini, namanya dia. Nah, ingat, bagi orang Yahudi, nama tentunya itu berbicara tentang karakter. Kadang orang memberi nama dalam konsep Ibrani juga bergantung kepada situasi pada waktu itu. Jadi ketika Yabes lahir, orang tuanya memberikan nama Yabes ini karena memang situasi, kondisi pada waktu itu. Dia dilahirkan dalam kesakitan, dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Orang tuanya mengandung dan melahirkan, situasi di mana dia dilahirkan bukan situasi yang menyenangkan, tapi situasi yang menyakitkan. Tapi sekali lagi, inilah yang Tuhan sedang katakan buat saudara. Mungkin seperti itulah situasi kita hari ini. Situasi di mana kita hidup, bahkan mungkin 4 bulan, bahkan 5 bulan terakhir ini. Situasi di mana kita hidup, ekonomi, keluarga, semuanya serba menyakitkan buat daging kita. Tidak menyenangkan buat kenyamanan manusiawi kita hari-hari ini. Kita sedang diperhadapkan dengan itu. Tapi dengarkan janji Tuhan yang berkata bahwa sebagaimana Yabes dilahirkan dalam kesakitan, tapi kemudian dia dimuliakan lebih daripada yang lain. Dan inilah janji profetik buat saudara, bahwa akan terjadi sebuah keadaan yang terbalik buat hidup saudara. Ada turning around for your life. Siapkan diri saudara untuk itu. Nah, bagaimana saudara bisa mengalami turning around ini? Nah, lakukan apa yang Yabes lakukan. Dalam pasal yang keempat 1 Tawarik dia berkata, Yabes berdoa. Ini kata kunci. Supaya pembalikan situasi terjadi dalam hidup saudara, yang pertama dilakukanlah ini, berdoa. Berdoa. Nah, bagaimana Yabes berdoa? Nah, ada 3 pokok doa yang Yabes naikkan kepada Tuhan. Yang pertama dia berkata begini, kiranya Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah, limpah, limpah, limpah. Berkati aku berlimpah-limpah. Wow, sepertinya doa yang sangat selfish. Ya, mungkin saudara pikir Yabes ini dia ikut kelas teologi kemakmuran. Jadi doanya adalah berkati aku berlimpah-limpah. Nah, dengarkan ini saudara, bahwa doanya Yabes bukanlah doa yang dipengaruhi oleh teologi kemakmuran, tapi ini doa yang memang selaras dengan kehendaknya Tuhan, di mana dia datang, dia berkata untuk membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena hari-hari ini Tuhan ingin pakai kita untuk membawa solusi secara ekonomi buat orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kesusahan secara ekonomi pasca corona ini, pasca krisis ekonomi ini. Oleh karena itu, ini doa yang sangatlah profetik sekali, doa yang ada di hati Tuhan hari-hari ini.
supaya saudara diberkati berlimpah-limpah, supaya saudara bisa menjadi solusi buat orang-orang di sekeliling saudara yang sedang dalam kekurangan, yang tidak punya pekerjaan, buat perusahaan saudara. Saya percaya dalam beberapa bulan ini perusahaan saudara mengalami defisit, kurang, mengalami kerugian. Itu sebabnya berdoa seperti Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah, berkati keluargaku, berkati bisnisku, berkati perusahaanku, berlimpah-limpah-limpah. Wow. Supaya apa? Supaya sekali lagi saudara menjadi berkat bagi orang sekeliling saudara, bagi kota, bagi bangsa, bagi generasi, dan bagi keluarga saudara. Saya tidak percaya bahwa Tuhan menghendaki saudara hidup miskin dan kekurangan, dan saudara akhirnya harus mengemis ke sana kemari, dan hutang sana hutang sini, gali lubang tutup lubang. Saya tidak percaya itu kehendak Tuhan. Tuhan ingin ubah itu. Berdoalah seperti Yabes. Tapi yang kedua dia berkata adalah begini, Tuhan kiranya Engkau memperluas batas-batasku. Wow. Ini alasan kenapa Yabes berdoa minta Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Supaya Tuhan luaskan batas-batas pengaruh hidupnya dia. Meluaskan batas-batas impact yang dia bawa. Nah, kalau saudara sedikit, saudara hidup saja kekurangan, bagaimana pengaruh hidup saudara bisa luas dalam generasi, di kota, bahkan di bangsa saudara. Jadi saya percaya sekali bahwa ini adalah kerinduan Tuhan dan ini adalah kehendaknya Tuhan. Tujuannya engkau diberkati berlimpah-limpah, supaya pengaruhmu juga berlimpah-limpah, supaya impact dampak hidupmu juga berlimpah-limpah, dan ada banyak orang-orang yang diberkati dan jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah hari-hari ini. Dan yang ketiga dia berdoa, kiranya tanganmu Tuhan menyertai aku. Tanganmu menyertai aku. Let your hand be upon me, Lord. Tanganmu ada atasku, memegang hidupku, menjaga aku, menuntun aku, dan memimpin aku. Dan dia berkata berikutnya, jangan kiranya tidak ada kesakitan dan kecelakaan itu menimpa aku. Tidak ada kecelakaan menimpa saudara, sebagaimana tidak menimpa Yabes, demikianlah tidak akan menimpa saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, ini janji profetik buat saudaramu, keluargamu, bisnismu, kotamu, bahkan bangsamu. Turning around, ada sebuah perputalan, ada sebuah pembalikan situasi keadaan akan terjadi dalam hidup saudara. Hari ini mungkin kau ada dalam kesakitan dan penderitaan. Lihat apa yang akan Tuhan buat. Dia akan muliakan hidupmu, mengangkat hidupmu, mempromosikan hidupmu, dan meluaskan batas-batas pengaruh hidupmu, bukan cuma di kota, tapi juga bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan di belakang saya itu adalah Gunung Andong di belakang saya itu. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya dari Ngablak, dari Kabupaten Semarang. Tuhan Yesus memberkati.